Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idris Apandi. Dalam video kali ini saya akan membahas tutorial Microsoft Excel mengenai fungsi dasar statistik, yaitu fungsi sum, min, max, dan average. Namun sebelum melanjutkan videonya, silahkan kalian klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share videonya ke teman-teman supaya ilmunya dapat bermanfaat untuk semua. Oke, langsung saja disimak videonya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Kita buka. Dan di sini saya telah menyiapkan tabelnya karena saya anggap kalian sudah paham untuk proses pembuatan tabel seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum paham mengenai proses pembuatan tabel seperti ini, kalian bisa lihat tutorialnya. Linknya ada di deskripsi. Nah, di sini saya buat ilustrasi nilai ulangan harian untuk mata pelajaran aplikasi pengolah angka pada program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu sum, min, max, dan average. Untuk sum, itu adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dari beberapa nilai. Kemudian fungsi average itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Sementara fungsi max itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Sementara fungsi min itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah. Nah, langsung saja kita aplikasikan fungsi-fungsi tersebut untuk mengisi kolom yang masih kosong di sini. Kita coba dari fungsi sum. Kita akan mencoba menjumlahkan nilai ulangan dari siswa Agus Aryan untuk nilai ulangan 1, 2, dan ketiga. Berarti kalau kita mengisi di sini, kita akan menjumlahkan nilai Agus Aryan dari ulangan 1, 2, dan ketiga. Nah, sebelumnya saya beritahu dulu untuk penggunaan fungsi atau penulisan fungsi di awal sekali itu kita awali dengan penulisan sama dengan. Kemudian untuk fungsi statistik, tanda pemisahnya itu dipisah dengan menggunakan titik 2. Langsung saja kita praktekkan. Sama dengan, kemudian untuk fungsi penjumlahan tadi sum, kemudian buka kurung. Nah, di sini ada dua cara. Cara pertama, kalian ketikkan selnya. Sel itu apa? Pertemuan antara baris dan kolom. Berarti selnya yang pertama ini 78 ini terletak di sel C7. Atas C baris ke 7. Berarti C7. Kemudian beri pemisah dengan titik 2. Artinya yang akan kita jumlahkan C7 sampai dengan E7. E7. Kemudian tutup kurung, klik
atau tekan enter. Ini yang pertama. Kemudian kita akan menjumlahkan nilai ulangan 1, 2, 3 dari Ayu Larasati. Sama dengan sum buka kurung. Nah, ini kita menggunakan cara yang kedua. Kita tidak mengetikkan secara manual, tapi kita dengan mendrag atau menahan kemudian digeser tanpa melepas. Kemudian tutup kurung, enter. Diulang sekali lagi ya, sama dengan sum buka kurung, kemudian didrag nilainya, nilai ulangan 1, 2, dan 3 dari Desta Wahyuni, kemudian tutup kurung, lalu enter. Untuk selanjutnya sama saja ya, tinggal menyesuaikan. Kemudian supaya cepat, ini bisa kalian drag nih tanpa menuliskan rumus secara berulang-ulang. Caranya seperti apa? Caranya kalian pilih di sini, kemudian arahkan kursor kalian di bagian ujung bawah sampai kursor kalian berubah menjadi tanda tambah. Kemudian kalian klik, tahan, kemudian tarik sampai ke bawah. Nah, jadi secara otomatis sudah terjumlahkan secara otomatis. Ini untuk menjumlahkan dari masing-masing siswa. Kemudian untuk penjumlahan yang bawah, berarti kita di sini diminta untuk menjumlahkan dari nilai ulangan 1 untuk seluruh siswa. Nilai ulangan 1 dijumlahkan, nilai ulangan 2 dijumlahkan, nilai ulangan 3 pun dijumlahkan. Caranya sama, yang membedakan selnya. Sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian kita drag sel atas C7 sampai dengan sel C16, kemudian tutup kurung, enter. Untuk yang sebelahnya pun sama, atau bisa kita drag seperti tadi, arahkan sampai berubah menjadi tanda tambah, kemudian drag geser ke samping karena yang ini posisinya menyamping. Ini untuk mencari penjumlahan. Selanjutnya di sini ada rata-rata. Berarti kita akan mencari nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Setiap ulangan harian, ulangan 1, 2, dan ketiga, rata-ratanya berapa sih? Seperti itu. Caranya seperti apa? Fungsi yang digunakan yaitu fungsi average. Ingat, setiap fungsi kita awali dengan sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung sama seperti tadi, sel awal C7 titik 2 artinya sampai dengan E7, kemudian tutup kurung, enter. Ini rata-ratanya Agus Aryan, berarti dari ketiga nilai ulangan ini adalah 80. Untuk yang selanjutnya sama dengan average, ini average, kemudian kita drag dari awal sampai ke akhir, tutup kurung, enter. Untuk yang selebihnya sama, supaya cepat kita drag lagi. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata yang bawah, berarti sama seperti tadi, seperti penjumlahan, berarti kita diminta untuk mencari nilai rata-rata dari ulangan
ke 1. Rumusnya sama, menggunakan fungsi average karena di sini yang dicari adalah rata-rata. Sama dengan average, kemudian kita pilih selnya, kita drag, tutup kurung, enter. Sebelahnya pun sama dengan average, ini kita drag, tutup kurung, enter. Sebelahnya lagi sama dengan average, buka kurung, kita drag, tutup kurung, enter. Ini untuk mencari nilai rata-rata. Sekarang kita akan mencari nilai tertinggi di ulangan pertama. Jadi dari 10 siswa ini, ulangan pertama siapa nih yang tertinggi? Untuk mencari nilai tertinggi tadi fungsinya adalah fungsi max. Jadi kita ketikkan dulu sama dengan max, buka kurung, kemudian kita drag lagi dari nilainya Agus Aryan sampai dengan nilai Yuda, kemudian tutup kurung, enter. Sekarang kita akan mencari nilai tertinggi di ulangan harian kedua. Sama dengan max, buka kurung, kita drag dari nilai D7 sampai dengan sel D16, tutup kurung, enter. Yang ketiga pun sama dengan max, buka kurung, kita drag, tutup kurung, enter. Jadi di ulangan harian pertama nilai yang tertinggi adalah 91, yaitu nilainya Yuda. Kemudian ini nilai terendah, berarti sama seperti nilai tertinggi tadi. Kita akan mencari nilai terendah di ulangan ke-1, kedua, dan ketiga. Untuk nilai terendah, fungsi yang digunakan yaitu fungsi min. Jadi kita tuliskan, diawali dengan sama dengan min, kemudian buka kurung, selnya kita masukkan dengan cara mendrag dari nilai pertama Agus Aryan sampai dengan nilai pertama Yuda, yaitu sel C7 sampai dengan C16. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Untuk yang sebelahnya sama dengan min, buka kurung, kita drag, tutup kurung, enter. Sebelahnya lagi sama dengan min, buka kurung, nilai ketiga Agus Aryan sampai nilai ketiga Yuda, tutup kurung, enter. Nah, jadi seluruh nilai sudah terisi. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi untuk tutorial hari ini, tutorial mengenai fungsi sum, min, max, dan average, saya akhiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.